indigo itu ada atau enggak? Kayak seolah-olah dia mau deketin dari belakang, kan kayak kita misalnya lagi mandi nih, kan tahu kalau lagi hawa-hawa orang dideketin Iya, orang kayak ya, orang ngintip gitu. mending ngintip kayak orang dideketin udah di belakang, ngelihat tanah kayak bergerak gitu, tapi bukannya bergerak kayak gempa, tapi lebih ke atas bawah, jadi kayak perut lagi nafas gitu, tapi ngelihatnya tuh kayaknya dalam gitu, terus dia tuh bahagia gitu, terus diusapin, ngomongnya pakai bahasa Sunda, terus netes di sini kayak air mata gitu, kayak nangis, yang sabar ya, lari buru-buru ke depan, pas dibuka lah, kok emaknya baru pulang. Jadi kalau misalkan Mbak ini yang tadi mengalami seperti Mbak itu masuk ke dalam air meninggal, jadi Mbak itu ada larangan buat berendam atau mandi di Laut Selatan. Jadi kalau misalkan bisa untuk ke pantai Laut Selatan jangan pernah mandi, jangan pernah berenang gitu di lautnya. Ya kalau dari keleluhuran sebenarnya kenapa bisa menyangkut dengan selatan? Karena memang dari selatan di sini silsilah Mbak itu ada satu leluhur yang memang ikut, itu sinden, wujudnya sinden. Cuman kenapa ke selatan? Karena sinden di sini saya lihat terahnya itu dari Cirebon. Kalau kita berbicara ke selatan, selatan di sini dari Prabu Siliwangi itu memiliki anak yang memang dia penguasa Laut Selatan. Jadi penguasa Laut Selatan itu ya bisa dikatakan Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Skarningrum atau Ratu Pantai Selatan. Dan terah dari Gunung Jati sendiri pun masih ada terah dari Prabu Siliwangi. Jadi kalau misalkan yang Mbak alami ini, kalau bisa buat mandi di selatan itu ataupun di Laut Selatan jangan. Ya kalau cuma sampai mandi ke laut, jangan. Lewat nanti, selesai. Jangan. Kalau cuma di pinggir-pinggir aja nggak apa-apa. Kalau bicara soal sinden, dulu pernah ada 5-6 tahun yang lalu, itu posisinya di petilasan Setu Jati Jajar. Jadi kayaknya setiap bawa motor nih, itu stang tuh kayak dibelokin gitu, kayak ayo ke sana gitu, sampai 3 kali, akhirnya yang ketiga kali ayo udahlah gitu, selusuri aja gitu, datang ke dalam gitu. Oh ternyata enaknya itu masih jarang orang kan waktu itu posisinya jam 8 pagi. Terus hujan, pas hujan pulanglah buru-buru gitu, yang penting udah seperti ini tempatnya gitu. Itu sendiri itu posisinya. Pas pulang hujan-hujanan sampai rumah jam 10 setengah 11, terus tidur gitu, nggak ganti baju nggak apa, langsung ngantuk aja tidur. Pas tidur mimpinya kan ada pohon besar, batangnya kan besar banget tuh di dekat beduk tuh. Yeah. Itu perempuan memang pakai pakaian seperti sinden gitu, terus pakai selendangnya. Jadi dia main-mainin hijau selendangnya. Iya, hijau kuning sih. Selendangnya hijau tapi ada kuning-kuning. Pokoknya unsurnya hijau dan kuning. Kalaupun ada merah itu dari perhiasannya gitu. Terus main-mainin selendang gitu, sini kayak seolah-olah mau ngajak masuk ke dalam si batang pohon besar itu. Kalau kita maju dianya mundur, ayo maksudnya tinggal sedikit lagi, tapi sih posisinya nggak sampai masuk ya, ikut ke dia gitu, hanya udah mulai agak deket, terus kebangun karena azan zuhur di Setu Jati Jajar. Betul, apa mungkin beliau bukan sih atau dengan sosok yang berbeda? Kalau Setu Jati Jajar itu yang saya alami itu memang petilasan dari Gunung Jati dan Kalijaga, tapi lebih dominan itu penguasanya itu ular. Penguasanya ular, tapi dia penunggu danau dan hutan itu. Jadi lebih dominan itu kalau misalkan kita nggak paham-paham tentang ritual di situ, itu dia yang keluar. Karena kalau di situ di Setu Jati Jajar itu yang menurut pribadi saya itu tempat petilasan antara Gunung Jati dan Kalijaga. Makanya ada Jati Belanda itu, yang di depan itu. Ya itu tempat yang memang dia buat singgah gitu. Tapi kalau misalkan beberapa kali saya coba ke Setu Jati Jajar,
yang lebih dominan itu ular dan harimau gitu. Mungkin dia bisa menjadi penunggu situ, bisa jadi kodam pendamping yang sinden itu. Kesimpulannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini siapa, namanya dunia gaib itu kan luas gitu. Dunia gaib luas. Jadi saya nggak tahu itu siapa. Berarti dengan sosok yang baru, lain lagi dengan Mungkin. Kiseno bilang tadi Mungkin. gitu ya. Yang misalkan saya lihat itu gerbang gaibnya ada di situ. Ya karena memang posisinya dulu waktu awal-awal itu berasa banget. Dari pas kan sebelah sini musolahnya, sebelah sini kan ada petilasannya dulu nih. Nah mulai dari sini, dari parkiran motor masuk ke dalam tuh hawanya udah beda. Rasanya gitu. Dari rasa angin ke nyentuh kulit, terus sama udara yang dihirup tuh beda. Terus memang dulu pernah ngeliat apa sih namanya lantai yang dipasang itu? Keramik. Bukan keramik, yang jalanan motor itu apa namanya, yang kotak-kotak. Kotak. Konblok. Ya, itu pernah ngeliat bentuknya kayak lengkungan gitu. Ya, kan panjang tuh, itu panjang. Gitu. Terus pernah lagi naik perahu tuh ke danaunya tuh masih sekitar depan musola. Kan posisi dari depan musola itu yang seberang sana kan ada kayak pulau ya, bentuknya kayak pulau tuh. Posisinya kan itu adanya di sebelah, berarti sebelah kiri dulu nih. Kalau yang sebelah sini kan hutannya, benar-benar masuk hutan. Nah ini yang sebelah kirinya kayak pulau. Itu kan pohonnya tinggi tuh, tinggi-tinggi tuh. Itu kayak muter gitu loh pohonnya, kayak gitu si batangnya si pohon. Tahun berapa itu? Ya 5-6 tahun setelah dari yang mimpi si perempuan itu. Tapi itu mah kan dalam keadaan yang nggak gimana-gimana, orang lagi main perahu, dayung sendiri itu. Iya, jadi intinya kalau misalkan Mbak ini secara garis besar ya, secara garis besar portal gaibnya udah kebuka. Jadi kalau portal gaib udah kebuka ya nggak perlu lagi ditutup. Tinggal dalami aja, karena orang-orang ini ingin melihat hal-hal spiritual itu nggak segampang itu gitu. Jadi dalami aja, selagi itu masih berjalan positif, ya udah ikutin aja, kecuali dia ngajak negatif. Kadang ada orang-orang yang portal gaibnya ini kebuka, dia ngajak negatif. Kayak contoh misalkan, saya punya anak, misalkan, atau ada beberapa klien saya tuh pasien, dia ngajak atau apa, itu jangan. Itu berarti negatif. Sempet sih ada. Di saat benturan sama mantan. Saat ini malah. Saat ini. Iya. Nah itu jangan diikutin. Jangan diikutin. Hal-hal kayak gitu berarti negatif. Karena di saat manusia ini portal gaib ini terbuka, tahu terminal. Terminal itu bis bisa masuk, motor bisa masuk, semua bisa masuk, semua bisa masuk. Nah, kalau portal gaib kita ini terbuka, ya resikonya seperti itu. Ada negatif, ada positif yang masuk badan kita, tergantung kita memilahnya. Kalau misalkan dia memerintah buat hal-hal negatif, ya dijauhkan, dijauhin lah dari hal-hal negatif kayak gitu. Kita positive thinking aja, gitu. Jadi kalau misalkan Mbak atau siapapun, buat teman-teman yang misalkan indigo portal gaib udah kebuka, itu udah pasti positif dan negatif pasti masuk. Jadi kayak kita ziarah misalkan, ziarah di makam wali atau makam tokoh ulama, itu bukan berarti positif semua, negatifnya pun pasti ada. Gitu ya? Pasti ada, karena kita yang hidup pun ada positif dan ada negatifnya. Yang contoh Mbak alami, dia nyuruh kayak misalkan atau apa, itu kan negatif, nggak usah kita ikutin gitu. Kalau untuk gimana sih caranya supaya kita kan memang ada positif negatif, terus cara kita untuk tahunya ini kayaknya gue mau ke arah negatif nih, terus untuk udah tahu duluan nih, dan cara menghindarinya itu gimana Ki? Ya itu harus dengan akal semuanya, dengan akal sehat ya, memang nggak boleh pakai emosi semuanya. Memutuskan segala sesuatu hal itu nggak boleh pakai emosi. Contoh kayak misalkan kita dalam keadaan terpuruk ataupun segala sesuatu hal butuh kebutuhan, terus ya udah lo mati aja, kalau mati kan selesai masalah. Nggak bisa kayak gitu. Artinya kita harus berpikir semuanya itu dengan positive thinking itu, bukan negative thinking ya, tapi dengan positif. Segala sesuatu hal dalam diri ini pasti ada rasa dan suara itu, apalagi orang-orang yang kebuka portal gaibnya. Dia pasti ngejerumusinya, udah lo gini aja, jangan diikutin. Ya misalkan hal kayak gini, lo masih muda,
Lu misalkan cantik, lu gini-gini, lu cari aja yang lebih kaya atau gini, itu nggak usah diikutin. Itu namanya negatif. Hal-hal suara itu atau perasaan atau prasangka dalam diri itu ya harus dihilangkan semuanya. Insya Allah bisa diatasi kalau kita ada keimanan. Intinya itu. Jadi kalau misalkan manusia itu semuanya itu perjalanan perlu proses. Iya. Ya, kalau misalkan kita dalam kehidupan rumah tangga itu dari pertama perlu proses, terus terjadi kegagalan, keduanya itu pun proses dari nol lagi sampai ke atas. Lu bisa nggak sampai ke tahapan itu? Kalau lu nggak bisa, ya lu jatuh di lubang yang sama. Gitu. Kalau lu nggak bisa mengendalikan diri lu bakal jatuh di lubang yang sama. Nah, tugas lu harus bisa menyelesaikan tugas yang kemarin itu udah gagal. Di saat lu udah menjalankan hal yang baru, lu harus bisa selesaiin. Karena posisi biasanya orang itu jatuh di lubang yang sama. Iya. Kayak gitu. Paham ya? Betul ya. Yaudah guys, kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya cukup sekian ini karena udah jam 2 malam nih. Jadi kita mau sahur, nanti kita sambung lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.